Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel tercinta kita. Semoga kalian masih tetap bersemangat dalam musibah pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap di rumah gitu ya, beraktivitas di rumah dan terus menjaga kesehatan. Tetap semangat dan tersenyum. Oke, jangan lupa kalian like, subscribe, and share di channel kita ini gitu ya, di channel tercinta kita, untuk membangun gitu ya, untuk membangun channel kita ini gitu ya, supaya bisa lebih dikenal orang yang membutuhkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, marilah kita melanjutkan mata kuliah kita di pertemuan ke-6 ini tentang analisa input dan output. Analisa perancangan input dan output. Oke, apa sih output itu? Kalau misalnya kita lihat output berarti artinya ya output adalah keluaran gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan kata lain output itu berarti adalah hasil. Dengan kata lain lagi output itu adalah ya laporan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang output berarti kita nanti akan bisa berbicara tentang hasilnya, kita bisa berbicara tentang laporan gitu ya. Tapi kalau dalam soft copy-nya nanti kita akan berbicara tentang tampilannya gitu ya. Nah, kita akan melihat nanti bisa berupa hard copy gitu ya, bisa berupa kertas gitu ya, tulisan, cetakan gitu ya, ataupun bisa berupa soft copy atau tampilannya. Nah, tujuan dari sebuah perancangan output ini tentunya seorang analis pasti dia membuat dengan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Output dirancang dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentunya nanti juga akan didistribusikan jumlahnya, metode yang tepat gitu ya. Jadi nanti bisa dirancang gitu ya, tujuan dari seorang analis membuat sebuah output. Dan tentunya saya akan bilang bahwa ketika kalian berbicara tentang output, nah pasti kalian nanti akan berbicara tentang inputan gitu ya. Jadi hasil atau keluaran tadi itu bisa kita jadikan nanti inputan gitu ya. Dalam bahasa pemrograman ekstrim misalnya kita tidak merancang inputan terlebih dahulu gitu ya, tapi yang kita rancang adalah output terlebih dahulu. Kita lihat outputnya, baru kita akan merancang sebuah input dan prosesnya, termasuk dengan metode yang akan kita lakukan. Nah, ini dalam pemrograman ekstrim biasanya output terlebih dahulu gitu yang dilihat. Oke, lanjut. Nah, di sini ketika kita melihat dari perancangan output tadi, kita akan melihat dari tipe outputnya. Nah, tipe output itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu ada tipe output internal, ada tipe output yang bersifat eksternal. Nah, kalau internal bagaimana? Nah, kalau internal itu biasanya untuk kalangan terbatas atau untuk diri sendiri misalnya. Contohnya misalnya kartu hasil studi kalian atau kartu KHS kalian. Laporan KHS kalian itu untuk pribadi kalian. Jadi itu untuk lingkup internal. Jadi dikeluarkan oleh lembaga, dikeluarkan untuk dari universitas untuk kalian. Lalu untuk eksternalnya bagaimana? Nah, untuk eksternalnya lembaga akan mengeluarkan, misalnya mengeluarkan grafik atau laporan hasil pembelajaran seluruh mahasiswanya dan dikirim ke dikti gitu ya, perguruan tinggi. Nah, itu output untuk eksternal. Atau ada lagi yang lain bagaimana? Misalnya dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu hasil untung rugi dan laba. Hasil keuntungan perusahaan dipublish ke luar. Berarti itu adalah untuk eksternal. Sedangkan misalnya
penjualan gitu ya, target penjualan, target marketing, lalu target produksi itu hanya untuk kalangan internal. Nah, tentunya kalau kita berbicara tadi bahwa output itu bisa berupa hard copy, bisa berupa soft copy. Nah, kalau kita berbicara tentang hard copy, berarti medianya adalah kertas, dan yang mencetak adalah biasanya adalah printer. Nah, nanti kita akan bisa setting di sana. Ini tidak perlu kita pelajari secara berlebihan gitu ya, karena saya yakin kalian juga pernah melakukan printing gitu ya, pernah ngeprint semuanya. Nah, itu kalian akan mengatur bagaimana posisinya, tata letaknya, variabel-variabelnya, lalu nomor-nomornya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah tata letak dari isi outputnya. Hampir mirip dengan nanti soft copy-nya. Nah, ini juga masih berbicara tentang jarak gitu ya, spasi, ada baris, kombinasi percetakan, dan seterusnya. Ini masih berbicara tentang perancangan output di printer gitu ya. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menyiapkan prototype output berbasis layar? Nah, kalau kita berbicara tentang perancangan sistem informasi, atau kita berbicara tentang sistem informasi, pasti kita akan berbicara tentang media elektronik gitu ya. Berbicara tentang komputer. Komputer itu ada layarnya, monitornya. Nah, kita akan bagaimana merancang layar monitornya gitu ya. Jadi bagaimana menyiapkan rancang layar monitornya supaya bisa lebih bagus, enak dilihat. Nah, yang pertama kita akan menentukan kebutuhan akan laporan tersebut gitu ya. Lalu menentukan tingkat penggunanya. Penggunanya siapa saja sih yang akan siapa sih yang akan menggunakan laporan tersebut gitu ya. Lalu item-itemnya apa saja sih, judul laporannya, nomor laporannya, dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan mengulas laporan-laporan dari prototype-nya. Lalu bagaimana petunjuknya untuk kita merancang layar? Nah, yang pertama adalah kita akan membuat layar itu sesederhana mungkin. Jadi artinya layar itu ya tidak terlalu ngejelimet gitu ya. Kalau outputnya ngejelimet, kita juga nggak enak lihat gitu kan. Jadi kita buat tampilannya itu sesederhana mungkin. Tetapi ketika ditampilkan laporan tersebut atau hasilnya itu, layarnya harus tetap konsisten. Jadi tidak ada besar kecil gitu ya. Lalu naik turun, hurufnya juga ada besar kecil gitu kan. Nah, itu juga tidak konsisten. Nanti bagaimana nanti fasilitas gerakannya gitu kan. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang paling penting adalah layar itu harus semenarik mungkin gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk laporan. Tadi kalau misalnya kita bilang bahwa kalau kita berbicara output, pasti kita akan berbicara hasil gitu kan, dan tentunya kita akan berbicara tentang laporan gitu kan, atau keluaran. Nah, ada tadi saya sudah bilang bentuknya itu ada yang bentuk tabel gitu ya, ada yang bentuknya grafis gitu kan. Nah, ini untuk tabel sendiri nanti akan ada notice report gitu kan, lalu nanti ada post report gitu ya, lalu nanti akan ada variance report, lalu ada comparative report gitu ya. Tentunya ini masing-masing disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari si penggunanya atau pemakainya. Setelah berbentuk tabel, tentunya tadi saya bilang ada bentuknya grafis gitu ya. Ada grafis itu bisa garis gitu ya, line chart gitu ya, bisa kurva gitu kan. Lalu ada yang bentuknya batang gitu ya, lalu ada bentuknya pastel atau pie gitu kan. Nah, ini masing-masing nanti akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa perancangan output dalam pemrograman ekstrim gitu ya, pasti bisa dijadikan sebagai inputan gitu kan, perancangan input. Nah, makanya kita akan melihat setelah output, kita akan menjadikan inputannya. Nah, misalnya hasilnya itu adalah berupa formulir gitu kan. Bagaimana nanti formulir tersebut sebagai dokumen dasar itu bisa kita jadikan sebagai inputan.
Nah, ini perancangan input sama dengan seperti kita merancang sebuah output gitu ya. Nah, tujuan dari perancangan input juga sama, mirip seperti dengan perancangan output. Jadi layarnya juga harus menarik mungkin. Yang paling penting adalah input atau perancangan layar input yang kalian buat itu tidak rumit. Artinya tidak rumit bagaimana? Misalnya di rancangan input kalian itu misalnya menjumlahkan yang satu dengan yang dua gitu kan, lalu jumlahkan dengan yang tiga dikali dan seterusnya gitu kan. Nah, itu berarti rumit gitu ya bagi si penggunanya. Jadi usahakan kalian untuk perhitungan seperti itu kalian menggunakan sistem gitu ya. Jadi proses metode sistemnya. Jadi si user ini hanya melakukan penginputan secara normal-normal saja tanpa melakukan perhitungan. Lalu ada perancangan input tadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Dari dokumen dasar tadi kita sudah bahas banyak, ada fungsi dokumennya gitu ya, dapat menunjukkan macam dari data gitu kan, bertindak sebagai pendistribusian data, dan yang paling penting adalah input tadi yang ketika di save itu bisa dijadikan sebagai backup dari misalnya formulir yang sudah kalian isi lalu diinput ke dalam sistem komputer. Nah, sistem komputer itu dijadikan sebagai backupnya dari formulir yang sudah diinput. Jadi mengurangi dari media kertas tadi gitu ya. Nah, ini petunjuknya, merancang dokumen dasar, kertas yang gunakan, ukuran dokumen, warna, judul, dan seterusnya. Ini hampir mirip seperti kita membuat dari output. Ini pembagian area dan seterusnya gitu ya. Lalu ada 4 garis pedoman untuk merancang sebuah formulir. Tadi saya sempat singgung bahwa input itu bisa kita lihat dari formulir gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita merancang sebuah formulir? Kok tadi kita melihat isian dari formulir tersebut adalah hasilnya atau outputnya, sedangkan bentuk blanko kosong dari formulir itu adalah inputannya gitu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana cara merancang formulirnya, memastikan bahwa formulirnya itu sesuai dengan tujuan yang kita buat. Itu yang paling penting gitu ya. Lalu membuat formulir itu mudah diisi gitu kan. Kalau formulirnya nggak mudah diisi, ya ribet banget gitu. Orang pasti tidak akan mau ngisi gitu kan. Misalnya tulislah formulir ini dengan tinta warna hijau. Nah, itu kan sulit banget gitu ya. Biasanya pulpen itu adanya kalau nggak warna hitam, warna biru gitu atau merah gitu kan. Cuman biasanya merah ini jarang digunakan gitu ya, karena menandakan sesuatu gitu kan. Nah, biasanya yang kita sering gunakan adalah warna hitam. Kalau misalnya disuruh cari warna hijau, ya berarti agak sulit gitu kan. Lalu formulir penyelesaiannya juga harus tepat gitu ya, harus selesainya juga harus cepat, tepat gitu ya. Dan yang paling penting formulir ini semenarik mungkin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membuat inputan, ya tentunya ada beberapa yang harus kita kurangi gitu ya. Mengurangi masukan, misalnya tanggal. Tanggal itu bisa kita ambil dari komputer. Jadi ketika kita save, nanti tanggal tersebut akan muncul gitu ya. Akan tersimpan bersamaan dengan kalian simpan data yang lainnya. Ataupun misalnya jenis umur gitu kan. Umur itu kalkulasi dari tanggal lahir kalian gitu kan. Kalau kalkulasi tanggal lahir kalian, ya jangan suruh orang ngitung dengan kalkulator. Lebih baik sistem yang membuat seperti itu, sistem yang menghitungnya gitu kan. Nah, jadi untuk hitungan dan sebagainya itu biarkanlah sistem yang mengatur. Lalu yang paling penting adalah buatlah kode dan konsisten gitu kan. Misalnya NIM kalian itu pasti panjang karakternya itu sama. Misalnya nomor formulir itu kalian harus misalnya 6 digit gitu kan. 6 digitnya dari mana? Misalnya 2 digit dari bulan misalnya gitu ya, 2 digit dari
tanggal gitu kan, lalu 2 digit dari nomor urut misalnya kayak gitu. Jadi bulan, tanggal, dan nomor urut misalnya seperti itu per hari gitu kan. Nah itu juga bisa kalian lakukan gitu kan. Nah ini yang bisa kalian kurangi dari sebuah perancangan input. Nah ini ada studi kasus perancangan dokumen input dan output, yaitu kebutuhan dari sistem informasi perpustakaan. Di sini ada dokumen masukan, formulir pendaftaran anggota, data buku, kartu anggota, laporan peminjaman buku, dan seterusnya. Nah ini adalah dashboardnya atau tampilannya, rancang antarmukanya gitu ya. Ini rancang antarmuka dari dashboardnya. Jadi nanti kita akan lihat, oh ini adalah tampilan awalnya, gimana kalau kita klik data buku nanti akan muncul penginputan buku, laporan buku gitu ya. Kita klik data anggota nanti akan muncul inputan anggota dan dari laporan anggota-anggotanya. Nah ini contoh dari input form anggotanya, ada nama anggota, password, ulangi password, jenis kelamin, telepon, alamat, email, dan seterusnya. Ini rancangan input data bukunya. Lalu ini adalah hasil outputnya gitu ya. Hasil output berupa kartu anggota perpustakaan. Lalu yang ini adalah laporan. Iya, output dari sebuah laporannya, peminjaman dan pengembalian buku. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian lakukan. Jadi hari ini kita akan bahas untuk tugas di pertemuan kelima yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Lalu tugas 6 ini akan dibahas di minggu depan gitu ya. Jadi nanti kalian akan disuruh membuat rancang input dokumen dan output gitu ya. Lalu akan membuat rancang tampilan programnya. Jadi hanya perancangan tampilan programnya atau bisa dibilang sebagai mock-up-nya gitu ya. Nah, sampai di sini jika kalian ingin bertanya, kalian bisa menulis di kolom komentar di channel ini gitu ya, di bawah video ini, atau kita bisa diskusikan di grup WhatsApp atau di grup Learning Management System atau LMS atau e-learning yang kita buat gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.